putrane Nabi bersama dengan Maria Kiptiah ini tadi itu. Lihat, dia sangat mirip sama aku. Jawaban ya Aisyah gak enek mirip blas. Ya, gitu. Nah, karena cemburu buta ini bahaya. Imam Ghazali mengatakan cemburu buta itu akan membawa kepada apa? Suudon. Ya, suudon kepada suami, suudon kepada istri, ya. Itu orang munafik saat itu dapat jalan, akhirnya apa? Dia bilang, "Oh, ada orang Kipti laki-laki yang suka melayani siapa? Maria, suka membawakan kayu bakar, suka membawakan itu. Ya paling-paling kuwi, ya. Itu. Ya, ternyata laki-laki tadi itu, ya, Nabi pun sempat ragu ketika mendengar kalimat itu. Akhirnya apa? Datanglah Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di sini dijelaskan, qala al-Hafidz, Imam al-Hafidz beliau mengatakan, yu'khadhu minhu istiqra'ur rajul halal mar'ah. Ya. Dari hadis ini juga bisa diambil bahwa laki-laki itu harus mempelajari sifat wanita, sifat istrinya. Nah, harus dipelajari. Ya. Min fi'liha, dari apa yang dia kerjakan, wa qauluha, dan ucapannya. Kalau setiap hari kok dremimil, ngomongnya banyak, oh ini berarti keadaannya ridho. Ya. Kalau hari ini tadi itu kok ngomongnya cuma sedikit, ya, berarti dia dalam keadaan marah. Ya. Jadi ciri-ciri wanita yang sakit hatinya, ya, atau mungkin dalam keadaan dia lagi marah, itu ora kakean ngomong, gur meneng baik. Jadi cuma diem saja. Ketika kita deketi ya meneng baik, kita sapa ya diem saja, ya. Itu tanda kalau wanita tadi itu lagi marah. Karena menurut penelitian katanya seorang wanita itu minimal satu hari itu harus mengeluarkan, ya, kata 20.000 kata. Makanya kalau cerewet ngomong terus itu berarti dia bahagia, ya. Anda ajak ngomong sedikit gitu saja, ya, terus kemudian dengan dia menjawabnya banyak, ini tandanya bahagia. Nah, untuk itu kita harus memahami istiqra, harus memahami. Kemudian di sini dijelaskan, ya, kila, ya, dikatakan qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi beliau mengatakan bahwa qala al-Qadhi, Imam Qadhi Iyad beliau berkata, mughadibatu Aisyah, jadi marahnya Aisyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mimma sabaq minal ghirah, itu sebabnya adalah cemburu. Jadi nesune Aisyah kepada Nabi itu gur siji, mergo cemburu, ya. Karena memang Aisyah ini dia sudah istri yang paling disayang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi apa? Dia itu juga sangat cemburu, ya. Bahkan, ya, beliau ini cemburu dengan orang yang sudah mati, ya. Siapa yang paling dicemburi oleh Aisyah? Ya, Khadijah, ya. Sungguh aku, ya, tidak ada dari istri-istri Nabi yang lebih aku cemburu dari cemburuku terhadap Khadijah. Ya. Makanya ketika suatu saat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nek cerita-cerita itu sering menyebut nama Khadijah. Kenapa? Karena beliau itu ya teman perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika menyebut-nyebut nama Khadijah, maka Aisyah mengatakan itu, ngapain sih kok tiap hari nyebut-nyebut nama wanita tua yang sudut mulutnya, ya, sudut bibirnya itu berwarna merah. Nah, mungkin itu ciri-cirinya siapa? Khadijah. Kenapa kok selalu nyebut wanita tua yang sudut bibirnya, ya, berwarna merah? Itu. Bukankah Allah sudah menggantikan, ya, dengan yang lebih baik darinya? Bahwa karpe dia Aisyah diri beliau, ya. Maka jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menggantikannya, ya. Karena ketika orang itu mengingkari diriku, dia mengimani diriku, ya. Ketika harta orang itu disembunyikan, maka dia keluarkan seluruh hartanya untuk perjuanganku, dan dia, ya, Allah memberikan darinya untukku keturunan. Jadi enggak tergantikan yang namanya Khadijah itu.
mulai dari iman pertama kalinya, ya. Yang kedua, harta habis untuk perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ya, Khadijah ini tadi itu apa? Ya, dia memberi keturunan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga apa? Sehingga Aisyah pun terdiam, gak enek tandingnya, berarti Khadijah. Ya. Sahabat istri Nabi yang lain pun juga pernah cemburu kepada Nabi. Kenapa? Karena berpikir begini, para sahabat itu, Nabi itu, ya, istri yang paling dicintai adalah Aisyah. Ya, itu. Ya. Nabi itu, ya, istri yang paling dicintai adalah Aisyah. Ya. Untuk itu, ya, para sahabat radhiyallahu anhum itu kalau mau mengasih hadiah yang enak, yang bagus, itu nunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pas gilirannya tidur di rumahnya Aisyah. Jadi biar orang yang ya Rasulullah bahagia, terus kemudian orang yang sangat dicintai Rasulullah pun juga ikut bahagia. Maka para sahabat pun itu ketika memberikan hadiah itu nunggu ketika giliran dan saatnya Rasulullah itu di rumahnya Aisyah. Nah, pada waktu itu kubunya Ummu Salamah, ya, karena yang biasa berani ngomong sama Rasulullah itu salah satunya adalah Ummu Salamah. Ya Rasulullah, wahai para sahabat sekalian, mbok kalian itu ya tahu, istrinya Nabi itu sama saja. Jangan kalau pas memberi yang bagus-bagus, yang enak-enak, memberi hadiah yang bagus, kok pas Nabi tinggal di rumahnya Aisyah. Ini sifat ghirah, sifat cemburu, ya, yang memungkinkan untuk masih diperbolehkan. Jadi perkara cemburu seperti ini bukan merupakan suatu dosa yang besar, ya, akan tetapi kalau ini tepat maka diperbolehkan. Bahkan, bahkan Allah itu lebih cemburu dari Nabi itu lebih cemburu dari Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Ubadah itu mengatakan bagaimana? Ya, wahai istriku, andaikan aku melihat dirimu lagi berduaan dengan laki-laki lain, maka akan aku pukul dia dengan pedangku ini. Gitu. Nah, ketika seperti itu, ya, siapa yang berkata seperti itu? Kata siapa? Rasulullah pada waktu itu. Maka para sahabat Ansar mengatakan, ya Rasulullah, itu memang Sa'ad itu tipenya pencemburu. Bahkan yang namanya Sa'ad bin Ubadah ini bekas istrinya saja itu ra enek sing wani nikahi. Ya. Engko wis beno bekase tapi kan mungkin cemburu, ya, ngerti didinggek piye, ya. Ya, dipalu dari belakang atau bagaimana itu. Dan beliau tidak pernah menikahi kecuali harus gadis. Ini seorang sahabat pemimpin Ansor namanya Sa'ad bin Ubadah. Ya. Akhirnya apa? Yang ketika itu saat dibela oleh para Ansor biar tidak dimarahi oleh Rasulullah, ternyata Rasulullah malah mengapresiasi dari apa yang dilakukan oleh Sa'ad. Bahkan aku lebih cemburu dari Sa'ad dan Allah lebih cemburu dari diriku, ya. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala adalah dia sangat tidak suka dengan hambanya ketika berbuat maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, ya, cemburunya para istri Rasulullah yang dilakukan oleh, ya, Aisyah dan Hafsah dan juga istrinya yang lain. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan seorang wanita dari Bani Nadir, ya, anaknya siapa namanya itu? Siapa pemimpin Bani Nadir itu? Ya, itu Sofiyah, ketika sama Sofiyah. Maka pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintainya, ya, sangat mencintainya. Sehingga, ya, Aisyah radhiyallahu anha itu ketika melihat Sofiyah, dan bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah sama Sofiyah itu kan sudah sepuh, sudah umurnya sekitar 60, kurang lebih 60 tahun. Lah ketika Rasulullah mau meninggal, maka Sofiyah pada waktu itu, ya, berkata, ya Rasulullah, andaikan aku bisa merasakan sakitmu, aku ini juga ingin ikut menanggung dari sakitmu. Maka istri-istri Nabi yang di situ itu juga kumpul pada waktu itu, antara satu dengan yang lain saling mencibir dan saling mengerlingkan mata, mengedipkan mata. Ya. Deloken kuwi, ya.
Ya. Itu ada istri Rasulullah pun juga terjadi. Kalau ini terjadi pada istri Anda itu ya wajar, ya itu. Karena ya istri Nabi itu jelas ummahatul mukminin, orang-orang yang jaminannya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu masih seperti itu juga, ya itu. Ya, saling ya itu. Mungkin orang saiki ya enggak seperti itu, mungkin ya ketika melihat ada salah satunya mengatakan seperti itu, dia akan mengejek pret atau bagaimana, ya itu. Ada juga ya itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah, karena Rasulullah itu dakwahnya itu tidak dengan gini saja, tapi juga dengan surat, yaitu di zaman ada perjanjian Hudaybiyah itu, ya maka ada masa-masa aman Rasulullah mengirim surat. Ketika mengirim surat yang dibawakan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, salah satu dari orang Ashabul Badr, itu ke Muqawqis, yaitu Raja Mesir. Ketika dia sampai di Raja Mesir, kemudian sama Raja Mesir ya diminta surat tadi dibaca. Terus kemudian diterima dengan baik. Setelah diterima dengan baik, maka surat ini tadi itu ya si Muqawqis genti menulis ya permintaan maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia belum bisa menerima ajakan Rasulullah untuk masuk Islam. Untuk itu ya saya sertakan kepada utusan Anda, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah, itu 2 orang, yang satu namanya Sirin, yang satu namanya ya Maria Kiptiyah, ya satu namanya Maria, satu namanya Sirin, ya ini kakak beradik, ya. Terus kemudian terus dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih siapa, ya si Maria, terus kemudian si Sirin ini diberikan kepada salah satu sahabatnya. Yang Maria pada waktu itu kemudian Islam, ya kemudian ya ini ada perselisihan, ada yang mengatakan bahwa Maria ini ya budak saja, ya karena hadiah dari Raja Muqawqis tadi. Terus ada yang mengatakan bahwa ketika dalam perjalanan si Maria ini sedih sekali. Karena sedih akhirnya sama Hatib bin Abi Balta'ah itu dihibur. Hiburnya apa? Dikisahkan tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia kelihatannya menjadi optimis, menjadi bahagia. Akhirnya dia ya masuk Islam, kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tinggalnya Maria, karena Maria ini adalah pemicu dari cemburu para istri-istri Nabi. Ya, kenapa? Baru kumpul sama Nabi 1 tahun sudah hamil. Nah, sedangkan yang lain nggak ada yang hamil pada waktu itu. Ya, karena pemicu akhirnya beliau ditaruh di suatu tempat, ya, yang tempat tersebut di luar kota Madinah, jaraknya dari Masjid Nabawi itu kurang lebih sekitar 5 kilo atau 8 kilo. Ya. Nah, ini ya beda dengan istri-istri Nabi yang lain, ditaruh di sekitar Masjid Nabawi, kamar-kamarnya di situ. Ya. Kenapa? Karena kalau ditaruh di situ, ya akan menyebabkan gegeran terus, ya. Akan menyebabkan gegeran terus. Akhirnya apa? Ya, Aisyah pun ya ketika melihat Maria ini tadi juga sama, ya. Ketika ada Nabi lagi bersama Maria, maka Hafsah pun marah. Ketika Hafsah marah, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Hafsah, maaf, ya. Nek gitu kalau gitu Maria ini aku haramkan untuk diriku. Ditegur sama Allah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu alimun hakim. Ya. Jadi, hai ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu nama ahallallah. Kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan? Ya. Yaitu siapa? Si Maria tadi itu. Nah, akhirnya apa? Nah, terus ya. Akhirnya apa hukumannya Nabi? Hukumannya Nabi untuk Aisyah dan juga Hafsah yang cemburu ekstrim tadi itu, ya. Akhirnya dia dihajar selama 1 bulan. Nabi selama 1 bulan itu tidak menjumpai Aisyah, tidak menjumpai Hafsah, dan tidak mengajak keduanya berbicara, sehingga orang-orang munafik langsung menghembuskan bahwa Nabi mau menceraikan mereka berdua, sehingga Abu Bakar was-was, Umar pun juga was-was terhadap ini. Akhirnya Umar datang kepada Nabi dan Nabi mengutarakan ucapannya tidak akan menceraikan Hafsah, tidak akan menceraikan Aisyah. Akhirnya Umar menjadi bahagia lagi.
Ketika lahir pun, ya, Ibrahim ini ketika lahir, maka siapa? Ya, dijawab oleh sama Nabi kan ditunjukkan. Hai Aisyah, ini lihat Ibrahim, ya, putranya Nabi bersama dengan Maria Kiptiah ini tadi itu. Lihat, dia sangat mirip sama aku. Jawaban, ya, Aisyah gak enek mirip belas. Nah, karena cemburu buta ini bahaya. Imam Ghazali mengatakan cemburu buta itu akan membawa kepada apa? Suudon. Ya, suudon kepada suami, suudon kepada istri, ya. Itu orang munafik saat itu dapat jalan, akhirnya apa? Dia bilang, oh, ada orang Kipti laki-laki yang suka melayani siapa? Maria, suka membawakan kayu bakar, suka membawakan itu. Ya paling-paling kui, ya, itu. Ya, ternyata laki-laki tadi itu, ya, Nabi pun sempat ragu ketika mendengar kalimat itu. Akhirnya apa? Datanglah Jibril. Setelah datang Jibril, kemudian Jibril mengatakan pada Rasulullah, memanggil Rasulullah, ya Aba Ibrahim, wahai bapaknya Ibrahim. Oh, berarti aku bapaknya, ya, yakin langsung. Ya, orang Jibril nggak mungkin ngomong nipu, ya, nggak mungkin nyapu sih. Wahai Abu Ibrahim, oh berarti bapaknya aku iki. Nah, ini cemburu para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau istrinya Nabi yang dulu juga sama, ya, Zulaikha itu, ya, sama Yusuf itu, dia cemburunya ke tanah. Jadi Yusuf itu nek dijak ngomongan kan dingklu ngono, ya. Jadi dia itu sampai cemburunya nggone lemah. Nyapa toh tak ajak bicara kok yang dilihat tanah. Indahnya apa sih tanah itu? Jadi ini Evan Widin sedangullah. Nah ini ghirah yang model seperti ini tadi itu maka diperbolehkan. Jadi kalau Anda ada istri yang seperti itu, kalau yang ekstrim mungkin mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, hinaan dan yang lain sebagainya, itu mungkin ketika Anda diamkan saja dia, tidak diajak ngomong, nggak diajak apa dan yang lain sebagainya, 1 hari, 2 hari, itu nggak masalah. Itu merupakan sebuah, ya, pada zaman Nabi pun juga dipraktekkan, ya, dipraktekkan. Wa ufia, dan itu dimaafkan untuk para wanita yang mempunyai sifat seperti itu, ya. Nah, kurang lebihnya itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya. Jadi dari hadis yang terakhir ini pertama adalah, ya, kita harus mempelajari istri kita, mengetahui kapan dia ridho, kapan dia marah. Kemudian yang kedua, ya, kesalahan yang disebutkan di sini itu yang dilakukan oleh Aisyah itu adalah dasarnya adalah suatu kecemburuan, ya, dan itu perkara yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu cara mensikapinya adalah kita mendiamkannya sejenak, ya. Jadi kita mendiamkannya sejenak, nanti kalau sudah baikan, sudah enak, sudah mulai mau menyapa, baru kita akrabi lagi. Maka itu akan ini. Jadi tidak ada tata cara orang cemburu terus kemudian kita balas, ya. Orang cemburu terus kemudian, oh kok cemburunya nemen, wah aku tak apa jenenge dulen, ya ta, etok-etok cedek-cedek karo wong wedok padahal gak kenal, ya ta, misalnya, itu supaya istrinya ketika melihat tambah dadi. Nah, ini malah keliru cara-cara seperti ini karena orang-orang awam yang terjadi ketika orang itu merasa dicemburui, dia malah bagaimana jarak, ya, supaya suaminya, wong saya tuh nggak mengerjakan seperti itu, kok dia seperti ini memperlakukan diri saya. Nah, dia malah entah itu dengan orang lain atau bagaimana supaya yang satunya ini, ya. Karena ada dulu kisah orang yang dia terjerembab dalam zina, ya, dengan orang lain karena sebenarnya dia cuma mau membalas suaminya, ya. Jadi suaminya itu kadang-kadang dia bercemburu berat pada suaminya, dikiranya melakukan suatu hal yang dosa terhadap orang lain, perempuan lain, akhirnya dia minggat dari rumah. Terus kemudian kebetulan, ya, saya itu punya kenalan. Nah, kenalan saya ini orang Ratau Mambu Agomo itu. Tidak begitu bau masalah akdin, ya, sehingga apa? Kok iki enek orang di alun-alun, ya, nangis, ya, nangis sendirian, ya, sama dia sebagai buaya, ya, dia dekati. Jadi apa Mbak, anu apa itu tak carikan tempat nginap biar nanti malunya tidak kok malu ya, nangisnya tidak di alun-alun tapi di
hotel ya, carikan sana, terus kemudian golek ke mangan, golek ke apa sampai 2 hari, akhirnya melakukan dengan orang tadi itu. Mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Nah, ini Evan Widin Arsadakumullah dan para umat sekalian ya, itu adalah cara yang salah dalam mengatasi suatu kekeliruan dalam kecemburuan. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kita sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.